Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah kamu tahu orang kuat seperti apa yang kamu ajak bicara sekarang? Tanya pria kekar itu. Langkah ketiga dari keabadian kaisar. Jawab Xiaoyan. Karena kamu tahu, apakah kamu siap untuk mati? Ucap pria kekar itu menatap mata Xiaoyan yang tak tergoyahkan. Dia masih berpikir bahwa kepercayaan diri Xiaoyan berasal dari energi jahat yang haus perang. Ku bilang tutup mulutmu yang besar. Jika ingin bertarung, ayo bertarung. Ucap Xiaoyan senyum tenang muncul di wajahnya. Di mata pria itu senyum ini merupakan ejekan yang tak ada habisnya. Kau mencari kematian, ucap pria itu meraung marah. Segera sosok besarnya bergegas menuju Xiaoyan seperti bola meriam. Di sisi lain Xiaoyan juga siap. Terlihat kabut hitam naik ke langit. Di dalam kabut hitam itu beberapa sosok emas terkondensasi. Semuanya memancarkan aura keabadian. Ini adalah jiwa-jiwa orang kuat yang dikumpulkan oleh Xiaoyan. Meskipun tidak mungkin sekuat semasa hidupnya, mereka masih mempertahankan jejak kekuatan keabadiannya. Dan ketika memiliki jumlah tertentu, maka kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Xiaoyan mengirim 10 jiwa emas sekaligus. Kekuatan energi yin yang kuat langsung menyelimuti pria itu. Di sisi lain pria kekar itu melemparkan tangannya ke mulutnya. Kemudian menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkan peluit keras. Kekuatan keabadian bergabung ke dalam gelombang suara. Suara yang menusuk telinga tampaknya mampu menembus segalanya. Bahkan Xiaoyan merasakan rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya saat ini. 10 jiwa emas yang mendekati pria itu semuanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Mereka terhuyung-huyung mundur dan tubuhnya langsung terkoyak layaknya kertas terbakar. Apakah ini kartu trufmu? Ini hanya mimpi bodohmu untuk mencoba menyaingiku menggunakan metode yin seperti pemurnian jiwa. Sekarang bersiaplah untuk kematian, ucap pria kekar itu mendengus dingin. Xiaoyan sedikit mengernyit. Pria kekar itu berlari kencang lagi ke arahnya. Penggaris raksasa di tangannya yang bahkan lebih besar dari milik Xiaoyan membanting dengan keras. Kekuatan penindasan semacam ini membuat Xiaoyan merasakan ancaman kematian. Jika Xiaoyan juga menggunakan penguasa Swan untuk bertukar pukulan, dia khawatir itu benar-benar seperti serangga yang mengguncang pohon. Bagaimanapun kesenjangan antara keduanya sangatlah besar. Sampah Dewa Dou, pergilah ke neraka, teriak pria itu dengan marah. Sosoknya sudah muncul di atas kepala Xiaoyan, membanting penguasa Swan ke arah kepala Xiaoyan. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan memasuki tahap menegangkan, Yuto akhirnya berhasil membebaskan diri dari penjara menara. Tatapannya kebetulan melihat pria kekar itu menyerang Xiaoyan. Pupil mata Yuto tiba-tiba menyusut. Lawan yang dihadapi Xiaoyan adalah keabadian kaisar di langkah ketiga. Sangat mustahil bagi seorang Dewa Dao untuk menanggungnya. Tetapi bahkan jika Yuto ingin bergerak sekarang, itu sudah terlambat. Yuto hanya bisa melihat Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya. Melihat gerakan keterlaluan Xiaoyan, sontak saja Yuto menjadi semakin terkejut. Apa? Dia sebenarnya berniat menggunakan lengannya sendiri untuk menerima pukulan keabadian langkah ketiga? Ucap Yuto menahan nafas. Pupil matanya mencerminkan penggaris besar yang diayunkan oleh pria kekar itu. Dan melihat lengan Xiaoyan yang tampak lemah perlahan-lahan terangkat. Detik berikutnya gelombang kejut yang sangat kuat langsung menyapu sekitarnya. Pada saat ini Yuto berdiri dengan pakaian berantakan setelah gelombang angin menyapu. Dia tidak peduli dengan hal itu. Ini karena pemandangan luar biasa yang tidak dapat dia bayangkan benar-benar muncul di depannya. Satu tangan Xiaoyan tetap terangkat ke atas. Dan kelima jarinya benar-benar menangkap penggaris besi yang dijatuhkan oleh pria kuat di langkah ketiga keabadian kaisar. Jubah dan rambut Xiaoyan berkibar. Wajahnya menunjukkan ketidakpedulian.
Adapun pria kekar itu, dia hanya merasa bahwa pemandangan di depannya pasti ilusi. Meskipun pukulan ini bukan kekuatan penuhnya, tetapi itu juga mengandung kekuatan abadi yang kuat. Lupakan untuk orang di tingkat Dewa Dou. Bahkan jika itu eksistensi keabadian Kaisar Langkah kedua akan menderita luka serius dengan pukulannya. Namun saat ini satu lengan dari seorang Dewa Dou benar-benar menangkap penggaris besar miliknya. Pria kuat di langkah ketiga memang memiliki bobot, tetapi itu tidak banyak, ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Xiaoyan membuka mulutnya, pria itu pulih dari keterkejutannya. Wajahnya memucat. Di bawah cengkeraman Xiaoyan, pria itu tidak bisa menarik kembali penguasa Swan miliknya. Penggaris besi itu terjepit dengan kuat oleh kelima jari Xiaoyan. Dengan desisan dingin, pria itu langsung mengorbankan senjatanya. Setelah itu sosoknya bergerak ke belakang dengan kecepatan tercepat. Ekspresi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Tentu saja dia bukan satu-satunya orang yang memiliki wajah ketakutan. Di sisi lain mulut Yuto bahkan lebih lebar dari mulutnya. Dia sangat kuat, ucap Yuto. Mendengar ini pria kekar itu juga melirik Yuto. Kemudian dia menyadari bahwa bahkan Yuto tidak bisa mengetahui kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Pria kekar itu menggertakkan giginya. Dia tidak peduli lagi dengan penggaris besinya ataupun menara tahanan. Apa yang dia inginkan saat ini adalah melarikan diri dari sini. Aku memiliki sebuah nasihat untukmu. Akan baik bagimu untuk menyumbangkan esensi darahmu, atau kamu akan menjadi salah satu dari ribuan jiwaku yang mati. Jangan berpikir untuk lari. Kamu terlalu lambat untuk dalam hal kecepatan, ucap Xiaoyan dengan dingin. Pria itu tampak terkejut ketika mendengar ancaman ini. Tetapi dia tidak peduli dan terus bergerak pergi. Kamu memang aneh, tapi jangan pikir kamu bisa menangkapku, ucap pria kekar itu membentuk segel tangan. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan 5 cahaya perak terbang keluar berubah menjadi 5 sosok dengan penampilan yang sama seperti dia. Mereka berlari ke arah berbeda. Aura mereka tampak persis sama, dan pria itu berencana menggunakan metode ini untuk melabui Xiaoyan. Jelas dia tidak akan setuju untuk memberikan esensi darahnya. Jika itu diberikan kepada orang lain, maka dia harus sepenuhnya mematuhi perintahnya di masa depan. Martabat sebagai seorang keabadian kaisar memberitahunya bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Namun pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Saat berikutnya angin kencang bertiup ke arah tubuhnya yang asli. Melihat adegan ini, pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut. Dia berbalik hanya untuk melihat sebuah tinju sudah mendarat tepat di depan wajahnya. Tinju itu berhenti dalam jarak 2 jari dari wajahnya. Kekuatan tinju yang sangat kuat mengalir deras dan membalikan pepohonan di belakangnya. Sebelum Xiaoyan membuka mulutnya, pria kekar itu memuntahkan seteguk esensi darah dan dengan hormat didedikasikan untuk Xiaoyan. Tuan, ini esensi darahku. Tolong tarik kembali tinjumu, ucap pria itu berkata dengan panik. Mata Xiaoyan dingin. Dia menurunkan tinjunya lalu mengambil esensi darah itu. Dengan cara ini Xiaoyan sudah memiliki 2 pembantu kuat di tingkat keabadian kaisar. Tubuh Xiaoyan bergetar. Secara diam-diam avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa langsung disegel kembali ke dalam pagoda emas. Tindakan ini dilakukan dengan cara tak terlihat. Hanya aura di tubuh Xiaoyan yang bisa berubah. Tindakan yang mulus hampir tidak bisa mengungkapkan petunjuk apapun. Dengan kekuatanmu, tidak ada gunanya untuk menyimpan pil iblis. Berikan saja padaku, ucap Xiaoyan tanpa sopan. Dia langsung mengulurkan tangannya. Pria kekar itu tercengang. Dia tidak tahu apakah ini penghinaan atau pujian. Merasakan aura Xiaoyan yang menurun, dia merasa bahwa dia baru saja mengalami halusinasi. Tetapi tidak peduli apa, dia sudah menyerahkan esensi darahnya. Apalagi yang bisa dia lakukan selain dengan mupatu menyerahkan pil iblis di tangannya. Saat pria itu menoleh ke belakang, baru kemudian dia mengkonfirmasi bahwa kejadian barusan bukanlah halusinasi.
Di belakangnya, meskipun pukulan Xiaoyan tidak mengenainya, itu membuat banyak pepohonan tumbang. Tentu saja merusak pohon di hutan belantara abadi adalah kesalahan terbesar yang dibuat. Namun pria itu mendapati bahwa Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan aturan. Sebaliknya dia sedang menghitung jumlah pil iblis dengan kepala menunduk. Melihat ini, kejutan di mata pria itu menjadi semakin intens. Bagaimana ini mungkin? Ucap pria itu tercengang. Mungkinkah tidak ada aturan di sini? Ucap pria itu mengangkat alisnya. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Ucap Yuto sambil tersenyum. Pria itu menatap Yuto sejenak. Tetapi setelah memikirkannya dia tetap tidak berani mencobanya. Memikirkan ini pria itu bahkan lebih terkejut. Artinya pria di depannya selain memiliki kekuatan misterius, dia juga bisa mengendalikan aturan di hutan belantara abadi ini. Katakan namamu, ucap Xiaoyan. Senju, ucap pria kekar itu yang ternyata bernama Senju. Sekarang kalian berdua akan melindungi tempat ini selama pelatihanku, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara dia melemparkan 20 pil iblis sekaligus ke dalam mulutnya. Sumber energi yang agung meledak di tubuhnya. Xiaoyan segera menemukan pohon raksasa dan duduk bersila di cabangnya dengan mata tertutup. Jadi kamulah orang yang bernama Senju itu, ucap Yuto. Kenapa? Apakah kamu mengenaliku? Tanya Senju mengerutkan keningnya. Yuto menggelengkan kepalanya. Aku hanya mendengar beberapa desas-desus tentangmu, ucap Yuto. Apa yang sudah kamu dengar dari mereka? Tanya Senju. Kamu suka minum, suka pelacur, suka berjudi, suka menculik wanita, ucap Yuto. Apakah kamu berniat menghinaku? Katakan lagi dan aku akan merobek mulutmu, ucap Senju. Aura agung meletus dari tubuhnya. Jangan kasar, atau aku akan membuat kalian menyesalinya, ucap Xiaoyan menutup matanya berkata dengan marah. Senju yang masih sombong menciutkan kepalanya dan mundur ke samping dengan Yuto. Siapa sebenarnya dia? Tanya Senju melirik Xiaoyan dengan gugup. Aku juga tidak tahu, ucap Yuto menjawab dengan suara rendah. Apakah kamu juga tertangkap olehnya di tengah jalan? Tanya Senju. Yuto mengangguk dengan senyum masam. Ya, kami berdua memiliki pengalaman yang sama, ucap Yuto. Saat mereka berdua berbisik, sebuah suara ringan tiba-tiba terdengar di samping mereka berdua. Apa yang kalian berdua bisikan? Ucap suara itu yang ternyata adalah sang ratu. Senju dan Yuto menoleh hanya untuk melihat sosok cantik berdiri dengan indah. Yuto pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia masih sangat terkejut ketika melihatnya lagi. Adapun Senju, setelah dia melihat kecantikan sang ratu, dia tidak bisa mengontrol detak jantungnya yang semakin cepat. Aku Senju berani bersumpah bahwa aku belum pernah melihat wanita secantik ini dalam hidupku. Bisakah aku bertanya siapa nama peri ini? Ucap Senju. Aku adalah istrinya. Ucap sang ratu menoleh ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Dalam sekejap Senju merasa hatinya tercabik-cabik dan rasa sakit membuatnya tanpa sadar mencengkram dadanya. Wajahnya memerah. Dia segera memandang ke arah Xiaoyan. Dia sangat membenci Xiaoyan, juga sangat menyesal sudah mengorbankan esensi darahnya. Jika itu tidak terjadi, mungkin dia masih bisa memberikan perlawanan putus asa. Senju membalikkan tubuhnya dengan putus asa. Ada apa dengannya? Tanya sang ratu tampak bingung. Mungkin hatinya sudah mati, ucap Yuto tersenyum pahit. Di sisi lain sumber energi murni yang terkandung dalam 20 pil iblis melonjak di tubuh Xiaoyan. Itu dengan cepat memadatkan bintang Doki di merdiannya. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan akan dapat menerobos Dewa Bintang 9 dalam waktu singkat. Hanya saja meskipun kekuatan Xiaoyan meningkat pesat setelah menelan pil iblis, energi iblis di tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Yang juga membuat kepribadian Xiaoyan yang relatif lembut menjadi sedikit mudah tersinggung dan bermusuhan. Namun meski begitu, Xiaoyan tidak akan kehilangan rasionalitasnya.
Setidaknya dalam hal Yuto dan Senju, Xiaoyan tidak memilih untuk membunuh mereka berdua. Daripada membunuh mereka, lebih baik untuk menggunakannya sebagai pertempuran. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan mengerti bahwa musuhnya menjadi sangat jelas. Salah satunya adalah avatar milik Zuchi yang bernama Yonghe. Zuchi mungkin berpikir bahwa Xiaoyan tidak mengetahui identitasnya, tapi dia tidak menyangka bahwa identitasnya dapat ditemukan dengan cepat. Avatar Yonghe merupakan musuh potensial bagi Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak yakin apakah Yonghe akan bergerak, atau dengan kata lain dia akan memilih untuk bersembunyi. Untuk sementara waktu Xiaoyan tidak dapat memastikan hal ini. Selain Yonghe, ada juga eksistensi yang paling mengancamnya, yaitu kedua pria dari dunia Taisu. Terlepas dari apakah dunia Senshi dan dunia Taisu akan mengalami peperangan, jika eksistensi kuat dari dunia Taisu dapat dihilangkan satu demi satu, itu pasti akan melemahkan sebagian dari kekuatan dunia Taisu. Dan seringkali hal-hal yang tampaknya tidak penting inilah yang akan mengarah pada hal-hal besar. Meskipun Xiaoyan memiliki sang ratu di sisinya, dia masih ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki dua eksistensi keabadian kaisar sebagai pembantunya. Untuk menjadi lebih kuat di tempat seperti ini, dia harus belajar menggunakan kekuatan di sekitarnya. Tentu saja selain itu tujuan sebenarnya dari kedatangan Xiaoyan ke sini adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini dia hanya setengah langkah sebelum menjadi Dewa Bintang 9. Begitu dia dipromosikan menjadi Dewa Bintang 9, maka jarak dari keabadian kaisar tidak jauh lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak terasa sudah 500 tahun sejak Xiaoyan meninggalkan dunia Senshi. Selama waktu ini, Xiaoyan menemukan bahwa ingatan Qui Jun dari Istana Surga Manusia semakin berkurang. Situasi ini membuat Xiaoyan berhati-hati. Ada kemungkinan bahwa Qui Jun menemukan keanehan. Dan tentu saja mungkin juga jarak antar dunia telah menyebabkan hubungan timbal balik menjadi semakin lemah. Menurut ingatan terbaru yang diperoleh dari Qui Jun, Istana Surga Manusia dengan panik bersiap untuk kekuasaan. Dalam waktu singkat mereka memperluas kekuatannya di kehampaan selatan. Xiaoyan tahu bahwa itu mungkin pertanda bahwa perang dunia akan segera dimulai. Istana Surga Manusia pasti memiliki hubungan mendalam dengan dunia Taisu. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan dunia Senshi melalui kerjasama internal dan eksternal. Hal itu sudah pasti terjadi dan semuanya hanya masalah waktu. Apa yang paling kurang dari Xiaoyan sekarang adalah waktu. Butuh waktu untuk tumbuh menjadi keabadian kaisar. Sepertinya Xiaoyan telah bekerja sangat keras, tetapi sejauh ini dia masih belum membuat terobosan ke tingkat keabadian. Sangat sulit untuk menembus keabadian di waktu yang tersisa di alam Xuanyin. Tentu saja dengan kecuali mengambil kembali energi dunia dari Zuchi. Zuchi mengirim avatarnya. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia pasti merasakan sesuatu yang aneh dengan identitas Xiaoyan. Dia mungkin masih tidak tahu identitas asli Xiaoyan, tapi dia memiliki firasat bahwa dia dan Xiaoyan akan mengalami pertarungan takdir. Itu sebabnya dia mengambil langkah besar untuk mengirim 8 kaisar dari kuil pemburu dewa. Baginya wajah Xiaoyan yang sama persis dengannya tidak mungkin kebetulan. Namun demikian pula, Zuchi masih tidak mengerti hubungan apa yang dimiliki Xiaoyan dengan sang ratu. Keberadaan Xiaoyan telah membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin membunuhnya, namun Xiaoyan selalu berada di sisi sang ratu. Dengan cara ini jelas tidak mungkin untuk dapat mengambil nyawa Xiaoyan dengan mudah. Oleh karena itu Zuchi lebih memilih tentang menyelidiki terlebih dahulu. Dia awalnya ingin melihat apakah dia bisa mendekati Xiaoyan sebagai teman. Dengan begitu dia mungkin bisa menggali banyak informasi. Tapi tanpa diduga bahwa rencana seperti itu akan terungkap. Sekarang jika dia ingin mendekati Xiaoyan lagi, seperti akan sangat tidak mungkin. Tetapi meskipun Zuchi tidak bisa mendekati Xiaoyan, dia masih bisa menggunakan cara lain di hutan belantara abadi ini. Pada saat ini Yonghe duduk bersila di suatu tempat hutan belantara abadi.
dan tatanan batu giok di tangannya terbang keluar. Itu jatuh ke tangan kedua wanita yang tampak tidak mencolok. Jelas bahwa Yonghye diam-diam mengendalikan segalanya di belakang layar. Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa kemunculan Senju bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah tatanan dari Yonghye. Tapi saat ini ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, kedua wanita itu juga mendekat di beberapa titik. Mata indah sang ratu tertuju pada keduanya, dan kedua wanita itu berhenti karena terkejut. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.